Malam pertama bagi sepasang pengantin laki-laki dan pengantin perempuan adalah malam yang mendebarkan. Malam yang penuh tanda tanya, ada peristiwa apa di balik malam pertama itu? Bahkan ada sebagian di antara pasangan, ada yang paginya bahagia, ada yang paginya kecewa, ada yang gagal di malam pertama. Apa penyebabnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar malam pertama atau Lailatul Dukhul, malam memasuki pernikahan. Kalau dalam bahasa milenial, malam belah duren. Dalam realitanya, tidak semua orang itu sukses di malam pertama. Ada juga cerita-cerita yang syarat dengan kegagalan. Apa penyebabnya? Pada kesempatan kali ini kita akan mengkajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabul fashli, adapun beberapa penyebab kegagalan di malam pertama atau di malam ad-dukhul. Binisbati lirrajuli, jika dinisbatkan kepada yang lelaki, kepada sang suami. Yang pertama, sama hikayati asghasin, adalah mendengar beberapa ceritanya orang fashilu yang mereka gagal jinsian secara seksual fi hadhil lailati, di malam itu, ya di malam ini, malam pertama. Mimma yazidu, termasuk sesuatu yang menambah qalaqahu, pada kerisauannya, wa tawatturahu, dan ketegangannya. Jadi yang pertama, karena mendengarkan beberapa kisah-kisah orang-orang yang gagal secara jinsian seksual di malam pertama. Kabar buruknya, malah kisah atau cerita ini menambah kerisauannya pengantin putra dan menjadikannya semakin tegang. Kemudian yang kedua, al-aya, keletihan, wa ta'abu, dan kecapean, al-musahibu, yang menyertai lituqusis zifafi, pada upacara pernikahan. Jadi pengantin putra kalau kecapean tidak usah memaksakan diri untuk melakukan al-jima. Sudah istirahat saja. Izin atau pamit ngasih tahu kepada istri barunya. Kemudian yang ketiga, al-jahlu, bodoh atau tidak tahu, bikaifiyatil mu'asyarati, dengan tata cara berinteraksi, bergaul, berkomunikasi, bainaz zaujaini, antara pasangan suami istri. Warabi'u, adapun penyebab yang keempat, al-khajalu, adalah malu, merasa malu, wa adamu akhdhil mubadarati, dan tidak mengambil aksi, tidak melakukan aksi atau berinisiatif litaqarrubi, untuk mendekat, minaz zaujati, kepada istrinya. Jadi kalau di malam pertama itu tidak usah malu, dekati saja, tapi dengan pendekatan yang romantis. Begitu, biar nggak kaku. Artinya kaku dalam bersikap seperti itu. Ini penyebab yang kembali kepada sang suami. Selanjutnya kita akan mengkaji beberapa penyebab kegagalan yang dinisbatkan kepada istrinya atau kepada mempelai perempuannya. Asbabul fashli, adapun beberapa penyebab kegagalan. Binisbati lil mar'ati, jika dinisbatkan kepada pengantin perempuan, kepada istrinya. 1. Khauful mar'ati, takutnya seorang perempuan. Fitil kalailati, di malam pertama itu. Huwa sababun ra'isiyun, adalah penyebab mendasar. Lifashrir rajuli, atas kegagalan suaminya, kegagalan pengantin lelakinya. Fakathratul afkari, banyaknya pemikiran al-musbaqati, yang terdahulu. Maksudnya itu banyaknya prasangka, asumsi, menebak-nebak. An lailatid dakhlati, tentang malam pertama. Wa adamu tabsiri zaujati musbaqan, dan tidak memberitahu istri terlebih dahulu bihaqiqati hadhil lailati, dengan kenyataan malam pertama ini, yuaddi, mengakibatkan, ila su'ubatil intilaqi, sulitnya melangkah atau memulai, fituqusil adiyati, dalam upacara yang normal,
Rasa takut yang dialami istri dengan asumsi yang aneh-aneh dan juga tidak ada pemberitahuan sebelumnya terkait dengan realita malam pertama, akhirnya juga istri ini sulit yang mau melangkah. Kebingungan, tertekan, rasa takut, macam-macam. Jadi tidak bisa santai begitu. Tidak bisa berada pada upacara yang normal. Kabar buruknya mimma yushkilu, hal ini termasuk sesuatu yang membentuk laha kepada pengantin perempuan ihrajan, pemaksaan. Akhirnya posisi istri ini terpaksa wali zaujiha, dan juga akan membentuk kepada sang suami alladzi yusabu biihbatin, yang mana ia terserang dengan namanya penggagalan. Istrinya itu tidak mau karena ia merasa terpaksa, ada rasa takut. Kemudian sang suami juga enggak enak mau memaksakan, akhirnya menggagalkan. Summa bifaslin fi tilkal lailati, kemudian yang terjadi adalah kegagalan di malam pertama. Makanya ngaji ini penting gitu loh. Lailatul dakhlati, adapun malam pertama, au lailatul umri, atau malam usia. Lailatun adiyatun jiddan, sejatinya adalah malam yang sangat biasa, enggak ada yang istimewa, katanya kitab ini. Waliqa'un tabi'iyun, dan itu pertemuan alami baina zaujaini, antara pasutri mutahabbaini yang saling mencintai. Wathiqatu bin nafsi akbar wasilatan litakhallusi minasyukuk, kepercayaan diri adalah sarana yang paling besar, sarana paling kuat untuk terbebaskan minasyukuki, dari keraguan-keraguan, wal ahkamil musbaqati, dan keputusan-keputusan yang terdahulu atau kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, allati qad takunu laha awaqibu wakhimah, yang terkadang memiliki konsekuensi yang tidak baik, fima tabqa min hayati zaujaini, pada kehidupan pasangan suami istri yang menetap. Sarana terbaik untuk membebaskan dari semua ini, dari semua keraguan dan kesimpulan-kesimpulan yang terdahulu yang terkadang memiliki akibat buruk atau konsekuensi buruk pada kehidupan pasangan suami istri. Jadi harus pede. Wajib izalatu jami'i ma yushkilu dhaghtan ala zawjaini, menghilangkan semua hal yang membentuk tekanan kepada pasangan suami istri. Wa itahatu fursati ta'arufi bainahuma, dan memberikan kesempatan saling mengenal bainahuma, antara pasangan suami istri, wa baina jasadaihima, dan juga antara tubuhnya pasutri. Apa tujuannya? Litatimma, agar terrealisasi al-amaliyatu, proses, fi dzurufin salimati, pada situasi atau kondisi yang benar, yashtaqut tarfani litadzakkuriha, yang endingnya nanti pasangan suami istri ini kangen untuk mengingatnya, sehingga butuh situasi dan kondisi yang betul-betul romantis, selamat, indah, sehingga selalu dikangeni untuk mengingatnya. Ini adalah tips agar malam pertama tidak gagal. Faham ya?